di PHK dari tempat kerjanya. Sucipto memilih untuk menjadi pedagang. Ia menyewa kios di pasar sebelahan dengan kakaknya. Namun sebagai pedagang baru, setiap hari selalu ada saja kiriman-kiriman aneh yang ditemukan oleh Sucipto. Hal itu pun dianggap biasa oleh kakaknya sebagai salah satu bentuk persaingan antar pedagang. Tak hanya sekali, bahkan berkali-kali. Hal itu membuat seiring berjalannya waktu, warung Sucipto menjadi sepi. Padahal saat itu Sucipto sedang butuh biaya untuk mengobati anak pertamanya yang sedang sakit. Tak punya pilihan lain, Sucipto akhirnya pergi ke rumah seorang dukun yang terbilang sakti. Setelah itu, warung Sucipto pun menjadi ramai kembali. Namun suatu hari, istri Sucipto yang bernama Marni mengalami penyakit aneh, di mana terdapat banyak benda-benda tajam di dalam perutnya. Saat ditanyakan kepada sang dukun, istri Sucipto terkena guna-guna dari salah satu pedagang di pasar bernama Wanci. Tak terima Sucipto ingin mengembalikan santet itu, namun santet itu malah justru meleset, bukan mengenai Wanci, melainkan mengenai putri satu-satunya. Seketika anak perempuan Wanci meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Semakin hari, warung Sucipto pun semakin ramai. Sementara itu, warung Wanci terlihat sepi pembeli, bahkan tidak ada satupun yang mampir. Ramainya warung Sucipto membuat Sucipto kini sudah mengumpulkan banyak uang. Ia segera mengabarkan kepada istrinya untuk mengobati anaknya yang sakit. Setelah melakukan operasi, Ardi tiba-tiba bisa melihat makhluk gaib. Untuk pertama kalinya Ardi melihat penampakan sesosok kakek tua. Tak hanya ketika berada di rumah sakit, saat sudah berada di rumah pun, Ardi masih bisa melihat sesosok kakek tua itu yang ternyata terus mengikutinya hingga sampai ke rumah. Khawatir penglihatan Ardi bermasalah, ibunya lantas memeriksakan kembali kepada dokter, tapi semuanya baik-baik saja. Sementara itu, ketika Sucipto baru saja menutup warungnya, ia menemukan kembali sebuah kiriman benda-benda aneh yang berbau mistik. Lalu tiba-tiba saja pundak Sucipto terasa sangat berat. Bahkan sampai Sucipto pulang ke rumah, pundaknya masih terus saja terasa berat. Saat Sucipto menemukan Ardi yang baru saja bangun tidur, tiba-tiba Ardi menjerit ketakutan, lalu dengan sekuat tenaga mendorong tubuh ayahnya dan bersembunyi di balik tubuh ibunya, karena ia melihat sesuatu makhluk yang sangat mengerikan yang berada di atas pundak ayahnya. Khawatir dengan kondisi Ardi, mereka lantas memanggil orang pintar. Lalu orang pintar itu mengatakan bahwa saat ini mata batin Ardi terbuka, di mana ia bisa melihat apa yang orang lain tak bisa melihat. Namun demi keamanan Ardi, orang pintar itu mengatakan ia bisa saja mempersempit penglihatan yang dimiliki Ardi, namun dengan satu syarat. Setelah ini Ardi tak boleh pergi ke pasar. Kuah sayur kerang ini ditetesi air liur dari sesosok makhluk pesugihan yang mengerikan. Singkat cerita, Ardi kini sudah tumbuh menjadi dewasa. Adiknya Sipa juga sudah masuk SMA dan mereka mempunyai satu adik kecil bernama Arif. Pagi itu Ardi meminta uang untuk biaya kuliahnya. Karena hari ini adalah hari terakhir dan ia lupa, Marni lantas menyuruh Ardi menyusul ayahnya di pasar. Sesampainya di pasar, Ardi merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suasananya sangat hening dan menyeramkan baginya. Di saat itulah Ardi bisa melihat sesosok pesugihan yang bisa membuat makanan itu menjadi lezat karena semua masakan ditetesi oleh air liurnya. Selain itu, di belakang Ardi juga ada sesosok makhluk pesugihan lainnya. Semua sangat mengerikan di penglihatan matanya. Di saat Ardi hendak pergi ke ruangan ayahnya, ia malah mendengar Pak D sibuk memarahi ayahnya. Sejak itulah Ardi menjadi sangat benci kepada Pak D. Saat perjalanan pulang, Ardi bertemu dengan Wika, namun ia tak tahu siapa pria itu. Saat tak sengaja, Ardi juga kembali melihat ada banyak sekali makhluk. Anehnya, ia sengaja memperlihatkan dirinya kepada Hardi. Usai menutup kios dagangannya, Cipto melihat ada dua burung gagak yang terbang berkeliling. Lalu Cipto menemukan bungkusan kain hitam dengan tali merah. Ketika dibuka, kain itu berisi tengkorak. Cipto langsung membuang bungkusan kain itu ke dalam tong sampah. Setibanya di rumah, ketika Cipto beristirahat, tiba-tiba Cipto bermimpi buruk. Seseorang datang dan menghabisi nyawanya dan juga keluarganya. Terdengar suara gaduh. Ardi langsung bergegas untuk memeriksa
memeriksa ayahnya. Namun kala itu ia melihat ayahnya masih tertidur. Dan keesokan paginya, saat sedang sarapan bersama, Cipto tiba-tiba tersedak lalu muntah darah. Darah yang keluar bercampur dengan belatung. Melihat itu, tiba-tiba tubuh Cipto menjadi lemas. Tiba-tiba saja ia terkulai, jatuh ke lantai lalu tak sadarkan diri. Anehnya ketika diperiksa ke dokter, dokter pun tak menemukan penyakit apapun di dalam tubuh Cipto. Cipto pun kemudian memilih untuk dirawat di rumah saja. Sore itu Arif, putra bungsu Cipto, baru saja pulang dari sekolah. Simbok berpamitan untuk pulang karena hari itu sudah sore. Di saat itulah Arif tiba-tiba melihat bungkusan kain hitam dengan tali berwarna merah. Ketika diperiksa, bungkusan itu berisi tengkorak dan tulang benulang. Lalu tiba-tiba suasana berubah menjadi hening, membuat Arif sangat ketakutan. Setelah itu Arif mengalami demam tinggi. Pada tengah malam, Cipto tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Awalnya ia seperti tersendat, lalu sekujur tubuhnya panas tinggi. Ardi segera menelpon rumah sakit untuk meminta bantuan. Telinga Arif tiba-tiba mengeluarkan benang yang saat ditarik, ada seekor serangga di ujungnya. Setelah itu darah mengalir dari kedua bola matanya. Ardi yang panik berusaha untuk mengelap darah, tetapi kemudian hal mengerikan terjadi. Tubuh Arif mendapatkan serangan gaib yang membuatnya kemudian meninggal dunia. Mendengar suara teriakan Ardi, Iva dan ibunya segera datang, namun mereka tak kuasa ketika melihat kondisi Arif yang mengenaskan. Pemakaman Arif pun langsung dilaksanakan pagi harinya. Terlihat di sana Pak D hadir, namun Ardi tak menyukai kehadiran Pak D, langsung mengusirnya dari pemakaman itu. Semakin hari kondisi Pak Cipto semakin memburuk. Bahkan kini ia tak bisa diajak berkomunikasi. Begitu juga dengan Marni. Marni masih terus menyesalkan kepergian Arif, anak bungsunya. Mendapatkan teror itu, mereka lantas memanggil kembali orang pintar. Bapak ini mengatakan bahwa mereka terkena serangan santet. Lalu untuk 3 hal buruk terjadi. Bapak ini memberikan mereka masing-masing jimat berupa gelang, setidaknya untuk menangkal keadaan. Pagi itu, ketika suasana masih gelap, Ardi berpamitan dengan ayahnya untuk mengurus toko. Di saat itulah Ardi melihat banyak sekali aktivitas mistik yang dilakukan oleh para pedagang di pasar. Ardi yang belum mengetahui siapa Wanci berusaha untuk menolongnya dan mengangkat barang-barangnya, namun ia justru diusir. Saat melihat Pak D, Ardi sama sekali tak mendenggurnya. Ardi mengira Pak D lah yang telah menyantet keluarganya. Warung lagi sepi, tiba-tiba datang seorang perempuan misterius yang mau membeli beras. Pada saat dilayani ternyata itu adalah setan. Semenjak bapaknya sakit, kios dagangan Sucipto kini semakin sepi. Bahkan semua karyawannya pun pada berhenti. Ardi membuka dagangan sampai malam supaya bisa tetap bayar kontrakan. Malam itu datanglah seorang wanita misterius yang bilang mau membeli beras. Pada saat berasnya pesanan udah siap, sosok misterius itu malah diam saja. Rupa-rupanya itu adalah sesosok setan yang datang untuk mencari Suci. Setelah itu Ardi melihat sosok wanita aneh pergi kembali ke sebuah kios milik Wanci, saingan bapaknya. Karena penasaran, Ardi mengikuti sampai masuk ke dalam kios. Ardi melihat bayangan wanita itu di balik gordeng. Lalu saat gordeng itu disingkat, Ardi melihat banyak sekali benda-benda ritual serta purtu seorang perempuan. Ternyata perbuatan Ardi sudah diketahui oleh Wanci. Wanci pun mengamuk lalu mengusir Ardi dari kiosnya. Saat tengah malam tiba, bola-bola api tiba-tiba mendarat di atap rumah Suci. Marni yang kala itu terbangun. Tiba-tiba saja gelang-gelang pelindung yang diberikan oleh orang pintar terputus sendirinya. Penasaran dengan suara gaduh di atap rumah, Marni malah menemui bungkusan kain warna hitam yang ketika dibuka berisi tengkorak serta tulang belulang. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Marni ketakutan. Tak lama kemudian Ardi pun pulang. Ia pun terkejut melihat bungkusan itu. Seketika saja gelang yang dipakai Ardi juga putus. Ardi menemui ibunya terbaring dengan tubuh yang panas. Ardi lantas memanggil bapak pintar itu. Benda yang ditemukan kemudian dibawa oleh bapak itu pergi sambil menjelaskan bahwa santetnya dikirim sangatlah kuat.
Seorang pemuja ilmu hitam biasanya mempunyai satu tempat rahasia sebagai tempat melakukan ritual yang isinya adalah benda-benda mistik. Karena pernah melihat Pak D-nya ribut dengan sang ayah, Ardi mengira Pak D-nya lah yang telah menyantet keluarganya. Namun Pak D-nya menolak keras. Sebaliknya ia justru melindungi keluarga Sucipto karena sebenarnya Sucipto lah yang memulai bermain dukun. Selain itu ternyata Sucipto juga memelihara persugihan agar warungnya menjadi ramai. Atas petunjuk Pak D, Ardi kemudian membuka paksa sebuah ruangan rahasia di kios milik bapaknya. Ruangan itu berisi sebuah lemari hitam yang berbentuk sangat estetik. Ketika lemari itu dibuka, Ardi menemukan beberapa peralatan ritual. Selain itu juga ada sebuah buku kitab kecil yang berisi mantra-mantra serta petunjuk rumah sang dukun. Tanpa menunggu lama, Ardi langsung bergegas pergi ke sebuah desa tempat dukun itu. Di sana, Ardi diantar oleh seorang warga untuk menemui dukun itu. Namun sayang, dukun ayahnya itu dalam kondisi sakit. Sebab itulah ia tak mampu melindungi ayah Ardi dari serangan santet. Musuhnya dukun bapak Ardi itu sangatlah kuat, di mana Wanci telah melakukan ritual di 7 tempat berbeda di 7 pantai di pesisir Pulau Jawa. Ritual itu dilakukan untuk memanggil jin kuat di seberang pulau yang bernama Sunggi. Usai mendapatkan penjelasan, Ardi bergegas pulang kembali ke kios, menceritakan semua itu kepada Pak D-nya. Lalu tiba-tiba ada bayangan burung gagak yang berkeliaran di atas. Mereka pun segera pulang. Mereka khawatir akan ada serangan susulan yang membahayakan nyawa ibu Ardi. Sosok bayangan hitam menyelinap di balik kamar. Lalu kemudian Marni yang terbaring lemah merasakan kesakitan di bagian perutnya. Mendengar suara teriakan Marni, Siva langsung bergegas untuk ke kamar ibunya. Alangkah terkejutnya Siva melihat perut ibunya membesar. Lalu kemudian mengeluarkan kawat tajam yang mengikis perut ibunya. Dan akhirnya Marni pun meninggal. Pak D dan Ardi terlambat sampai ke rumah. Keesokan paginya mereka langsung melaksanakan pemakaman. Ardi yang sudah dipenuhi emosi berniat ingin mendatangi Wanci malam itu, tapi bapak pintar ini menghalanginya. Ia mengatakan itu akan sia-sia. Bapak pintar ini lalu memberitahu Ardi ada satu cara untuk menghentikan semua ini, yaitu mereka harus pergi mengambil air di 7 titik. Ritual pernah dilakukan oleh Wanci. 7 air itu kemudian digunakan untuk meraut ayahnya yang sedang sakit. Sebagai syaratnya, mata batin mereka berdua harus dibuka sepenuhnya. Hal itu bertujuan agar mereka bisa melihat 7 titik ritual yang pernah dilakukan oleh Wanci tanpa membuang waktu. Mereka langsung melakukan ritual untuk membuka mata batin mereka. Setelah semua ritual itu selesai dilaksanakan, pagi harinya mereka berdua langsung pergi menuju ke sebuah pantai. Sementara Pak D berjaga di rumah untuk menemani Sucipto, dan juga bapak pintar terus melakukan ritual puji-pujian. Hari pertama Ardi dan Sipa mengambil air di pesisir pantai yang dijaga oleh sesosok jin yang wajahnya sangat menyeramkan, yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh lilitan ular. Tempat ritual yang kedua dijaga oleh sesosok jin besar berwarna hijau. Kepalanya memiliki tanduk kuku yang sangat tajam namun tidak menyakiti. Di tempat ritual yang ketiga dijaga oleh sesosok wanita tua, rambutnya putih. Lalu di tempat ritual yang keempat dijaga oleh sesosok jin wanita, rambutnya panjang, berjalan seperti suster ngesot. Namun makhluk ini juga tidak menyakiti. Di tempat ritual yang kelima ada sesosok hantu wanita, mulutnya lebar dan terus mengerang. Di tempat ritual yang keenam mereka digoda dengan sesosok hantu wanita gemuk, namun sosok itu tidak memiliki kepala dan berjalan terbang. Saat mengambil air di tempat ritual terakhir, mereka tidak ditemukan dengan penunggunya, namun mereka terus diikuti jejak kaki hingga keluar tangan yang membuat mereka terjatuh. Kendi terakhir itu pecah, namun tangan-tangan itu tidak menyakiti mereka. Tak lama kemudian muncullah kuda putih dengan sesosok pengawal berbadan besar berjalan menuju ke arah mereka, lalu kemudian memberikan guci emas yang berisi air laut. Setelah itu makhluk tersebut menyuruh mereka agar segera pulang. 7 air dari 7 tempat ritual dan 7 pantai berbeda berhasil mereka kumpulkan saat mereka kembali ke rumah. Namun
Namun serangan santet keburu datang ke rumah. Sebelum mereka sampai, bapak pintar ini bergegas untuk memeriksa situasi dan muncullah sesosok jin kuat yang disebut Sunggi. Suanggi langsung menyerang bapak pintar ini. Dengan sekejap saja, makhluk ini menghancurkan kepala bapak pintar. Setelah itu, ia pun menyerang Pak D yang kala itu sedang menjaga Sucipto. Dengan mudahnya tubuh Pak D diangkat, lalu jantungnya dikeluarkan begitu saja. Jantungnya itu lantas ditelan bulat-bulat oleh si Sunggi. Akhirnya Siva dan Ardi sampai di rumah. Mereka terkejut melihat Pak D sudah tidak bernyawa. Begitu juga dengan jenazah bapak pintar. Tak mahu kehilangan ayahnya, mereka bergegas untuk masuk ke kamar, lalu membasuhkan 7 air tersebut ke tubuh ayahnya. Barulah membasuhkan beberapa air saja, tiba-tiba jin jahat yang bernama Sunggi keburu datang ke ruangan mereka. Terlihat sebagian tubuh jin itu sudah mengeluarkan asap hitam. Namun jin itu masih sempat menghempaskan tubuh Siva hingga terluka parah. Jin itu lantas menarik tubuh Sucipto, menyeret dan ingin mengambil nyawa Sucipto. Hardi kemudian melemparkan guci terakhir itu yang membuat airnya muncrat membasahi tubuh Sucipto. Seketika jin itu terbakar. Suaranya mengerang di dalam kobaran api dan lenyap seketika. Mereka bertiga akhirnya selamat. Sementara itu, Wanci menyadari ada sesuatu yang tak beres. Lampu ritualnya padam. Ia bergegas menemui dukunnya, lalu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sunggi. Sunggi yang sangat marah memisahkan tubuh dukun menjadi 2. Saat Wanci hendak kabur, jin itu langsung meremas tubuhnya dan menelan kepalanya hidup-hidup. Sementara dukun milik Sucipto kini sudah mulai sehat. Mereka pun kemudian datang ke tempat kerja Sucipto untuk mengambil jin. Pesugihan yang selama ini membuat warung Sucipto laris. Dan film pun selesai.